Sering dengar berita soal inflasi, tapi suka bingung, ini tuh ngaruhnya apa sih ke kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas data ekonomi Januari 2026. Dari angka-angka besar di berita, sampai ke pengaruhnya langsung ke dompet kita dan nasib para petani. 3,55%. Nah, ini dia angka kuncinya. Inilah tingkat kenaikan harga atau inflasi tahunan secara nasional di awal tahun 2026. Angka ini, mau kita sadari atau enggak, sebetulnya diam-diam ikut nentuin isi kantong belanja kita loh. Iya, saya tahu. 3, sekian persen itu kan cuma angka ya. Tapi apa sih artinya buat pengeluaran kita sehari-hari? Buat harga-harga di pasar? Yuk kita bedah bareng-bareng biar lebih jelas. Oke, sebelum kita ngomongin belanjaan, kita lihat dulu gambaran besarnya. Gimana sih potret ekonomi negara kita pas buka tahun 2026? Nah, ini dia rinciannya. Kalau kita lihat perbandingan tahunan, emang benar harga-harga naik 3,55%. Tapi, coba deh lirik yang bulanan, minus 0,15%. Artinya apa? Artinya, dari bulan Desember ke Januari kemarin, harga-harga itu malah turun sedikit. Wah, kabar baik nih, dompet kita bisa sedikit bernapas lega setelah pengeluaran akhir tahun. Oke, dari angka-angka gede tadi, sekarang kita masuk ke yang paling deket sama kita setiap hari. Isi piring dan ongkos transportasi. Nah, ini nih yang seru. Di gambar ini ada dua cerita yang kontras banget. Di satu sisi, ada beras, makanan pokok kita semua, yang harganya ikut naik dan jadi salah satu penyumbang inflasi. Tapi di sisi lain, lihat deh tumpukan cabai itu. Harganya justru anjlok karena lagi panen raya. Bener-bener kayak dua sisi mata uang kan? Dan ini kejadiannya di bulan yang sama. Grafik ini bikin makin jelas lagi nih. Coba lihat, sektor pangan, naiknya sampai 4,12%. Ini dia nih, salah satu pendorong utama inflasi. Sekarang bandingin sama transportasi, relatif adem ayem, naiknya cuma sekitar 1,15%. Terus apa artinya? Gini, stabilnya ongkos transportasi ini penting banget. Anggap aja dia ini semacam rem, supaya harga pangan nggak makin liar naiknya. Coba bayangin deh, kalau ongkos kirim barang juga ikut meroket, harga cabai yang harusnya murah dari petani, pas nyampe ke pasar di kota kita, harganya bisa jadi beda jauh. Oke, kita sebagai konsumen seneng dong harga cabai murah. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana nasib petaninya? Nah, di sini ceritanya bisa jadi beda 180 derajat. Yuk, kita coba lihat dari kacamata mereka. Biar paham kondisi para petani, kita harus kenal dulu sama istilah ini, nilai tukar petani, atau biasa disingkat NTP. Gampangnya gini deh, NTP itu kayak rapor kesehatan keuangan petani. Rapor ini ngebandingin duit yang mereka dapat dari jual hasil panen sama duit yang harus mereka keluarin buat kebutuhan hidup dan biaya produksi. Dan di Januari 2026, angkanya ada di 123,60. Secara teori sih, selama angkanya di atas 100, itu artinya petani masih untung. Kelihatannya bagus kan? Tapi, ada tapinya nih. Angka itu ternyata turun 1,40% dari bulan sebelumnya. Nah, ini kayak lampu kuring yang mulai nyala. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan soal kesejahteraan para petani kita. Kok bisa turun? Nah, ini dia penyebabnya. Ternyata, harga jual hasil panen mereka turunnya itu lebih dalam, sampai 1,85%. Sementara, pengeluaran mereka buat hidup dan produksi cuma turun sedikit, 0,45%. Jadi, ibaratnya pemasukan mereka dipotong lebih banyak daripada penghematan pengeluaran mereka. Ya, kantong jadi lebih kempes kan? Dan disinilah kita ketemu sama dilema klasiknya. Gimana caranya nemuin harga yang pas? Harga yang bikin kita sebagai konsumen bisa senyum, tapi di saat yang sama juga bikin petani kita bisa hidup layak. Ini pekerjaan rumah besar ekonomi kita bersama. Oke, jadi kita udah lihat kan betapa rumitnya hubungan antara harga di pasar sama nasib petani. Terus kita sebagai konsumen bisa apa dong? Apa peran kita di tengah semua ini? Apalagi sebentar lagi ada hari yang penting banget buat kita semua. Jangan lupa, setiap tanggal 15 Maret itu ada Hari Hak Konsumen Sedunia. Ini momen buat kita ingat lagi kalau kita semua punya hak buat dapat pasar yang adil dan jujur. Bahkan, tema tahun ini udah kekinian banget loh, ngomongin soal AI yang adil dan bertanggung jawab buat konsumen. Dan kita itu dilindungi oleh hak-hak dasar. Kalau kita kaitin sama obrolan kita dari tadi, ada dua yang penting banget. Pertama, hak atas informasi yang jujur soal harga. Ini nyambung banget sama data inflasi kan? Kedua, hak untuk bebas memilih.
Nah, buat ngejaga hak-hak kita itu, pemerintah dan tim Satgas Pangan Polri nggak tinggal diam. Mereka terus bekerja, salah satunya adalah mencegah praktek penimbunan. Tahu kan yang suka nahan-nahan barang biar langka terus harganya jadi naik gila-gilaan, apalagi kalau mau dekat hari raya? Nah, itu yang diberantas. Disinilah peran kita semua jadi super penting. Setiap kali kita jadi konsumen yang cerdas, yang kritis, yang nggak asal terima harga, kita itu sebenarnya lagi ikut andil membangun ekonomi yang lebih sehat. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita semua. Makanya kalau nemu ada pedagang yang mainin harga seenaknya atau ada praktek curang, jangan diam aja ya, langsung laporkan. Nih, catat nomornya. Gampang diingat kok. 153. Itu call center resmi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi slogan ini beneran bukan cuma kata-kata hiasan, konsumen berdaya, ekonomi berjaya. Karena pada akhirnya, kitalah para konsumen yang melek informasi dan sadar sama hak-hak kita, yang jadi pondasi utama ekonomi yang tangguh. Oke, itu tadi sekilas cerita di balik angka-angka ekonomi bulan Januari 2026. Mudah-mudahan sekarang datanya jadi lebih hidup dan bermakna ya. Nah, sebagai penutup, Kani mau titip satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira langkah kecil apa nih yang bakal Anda ambil supaya bisa jadi konsumen yang lebih cerdas dan berdaya?